Nah, selanjutnya nih Pak. Kemarin saya sempat ada orang yang nggak perlu saya sebutin namanya, yang nggak perlu Bapak tahu, nah, karena nanti bisa memicu perdebatan juga atau ya masalah baru lah. Tapi ini adalah satu tantangan buat Pak Jamroni. Orang-orang itu kayak nyampein pesan buat saya, nyampein pesan ke saya itu buat disampaikan ke sampean, meminta sampean buat oleng. Wah, seru ini. Dan oke, sekarang aku tanya nih, Bapak terima nggak tantangan itu? Mungkin karena tantangan. Halo bos, itu owner saya kenalin dulu. Pak Jagat Bujak dong. Itu yang maaf bos. Express. Maaf ya, kameranya nggak bisa diarahin ke sana karena kita pakai tripod. Jadi gini, untuk tantangan oleng. Yes. Saya sering kan, Pak Jam, oleng, tak tambahin ongkos sekian. Nah, kan sering dulu. Itu bener. Tak tambahin ongkos sekian. Itu bener. Maksudnya bener-bener ada. Itu saya kemarin soalnya juga ada tawaran seperti itu, maksudnya yang kayak titip ke saya, kalau mau nanti saya tambahin ongkosannya gitu. Itu memang sampai udah pernah itu ya berarti ya? Sering sekali. Itu pun saya tanggapi seperti ini. Berapa nambahnya? Kan gitu. Berapa nambahnya? Ayo kita bikin oleh. Saya pun sebenarnya mau untuk membuat. Saya bilang tadi kan, kita membuat. Bukan mencari, membuat konten oleng. Ini kan sebuah konten, Pak. Pak Jam oleng. Kalau cuman konten oleng, siap. Mau nambah ongkos berapa? Bukan berarti kalau dia mau nambah ongkos berarti saya sesuai di jalan raya. Walaupun ongkos berapapun saya nggak mau. Kalau di jalan raya, paham nggak? Paham. Orang nantang saya oleng, tapi ditambahi ongkos. Berarti ongkosnya ongkos perjalanan kan? Iya, ongkos perjalanan. Ketika saya berangkat kerja, bawa muatan, suruh oleng di jalan raya otomatis. Yes. Berapapun saya nggak mau. Lawang saya nyoper tidak oleng pun saya berusaha fokus agar tidak terjadi yang namanya ugal-ugalan, berusaha tetap lalu lintas untuk meminimalkan hal-hal yang tidak saya inginkan. Oke, maaf bentar Pak Jamroni, tak potong ya. Nah, soal yang itu tadi, soal yang sampean sudah berusaha fokus, ini ada hubungannya juga nih Pak. Kemarin ada yang nyinggung sampean itu main HP sambil mengemudi. Gini, banyak sekali. Saya dikomplain orang, dulu kan saya suka live. Yes, live pakai HP ya. Saya juga pernah nonton gitu. Gini, teknisnya seperti ini. Kita pengemudi tidak mungkin terus fokus mengemudi terus. Pasti ketika ada, apalagi kita bawa barang kan. Pak nyampe mana? Itu pun kita pakai HP otomatis. Oke. Kita nyampe mana? Nah, ini memang bisa mengganggu konsentrasi. Tapi berusaha kita minimalkan. Seandainya kita main HP, waktu kita main HP ketika mengemudi diperkecil gitu loh. Waktunya diperpendek, jangan main HP terus. Masa mau balas komentar IG atau apa main HP nggak mungkin. Yes. Paling ketika kita nelpon, ditelepon orang gitu, atau kita butuh, wah ini bongkaran mana gitu, kita cari nomor gitu kan. Nah, cuman seperti itu. Nah terus ketika dulu saya live, suka live main HP gitu kan, main HP juga, HP saya taruh live. Lah pas kita mencari aplikasi IG gitu kan, misal. Itu kadang saya minta ke sebelah kiri, kadang saya sendiri saya taruh gitu. Oke. Setelah itu tujuan saya adalah untuk berinteraksi. Nah ini Pak, kan Bapak live nih, live otomatis ada yang komen dong. Itu kan Bapak baca komennya paling enggak mata tertuju ke komentar ke HP ya, agak ke bawah sedikit nggak tertuju pandangannya ke jalan saya. Nah itu kan yang sempat disinggung sama orang-orang itu, Pak Jamroni pelopor keselamatan, tapi kok bisa-bisanya membagi fokus seperti itu, padahal Bapak sendiri sering menyarankan kita itu harus fokus saat berkendara itu tadi. Betul. Gimana? Saya abiak, maksud nggak? Abiak apa? Kadang ketika ada sinar dari depan gitu kan, waktu siang kan kita. Oke. Nah gitu kan kadang HP kelihatan, kadang enggak kan gitu. Yang komentar, yang siapa yang kita nggak tahu juga. Saya nggak terlalu lihat itu siapa. Kadang pas kelihatan saya sebut, kalau enggak ya enggak kan gitu. Jadi terlalu fokus. Terus saya bicara sendiri di depan HP, kayak bicara sendiri itu kan cuman interaksi saya ketika saya, karena kalau kita mengemudi secara terlalu fokus atau bisa menyebabkan kayak ngalamun. Tapi kalau kita berinteraksi dengan seseorang, walaupun lewat virtual HP live katakanlah, tapi ngomong kadang nggak nyambung kalau ngomong di HP gitu live.
gitu. Oke, Cuman seperti jadi tujuan saya agar lebih apa ya, terhibur bisa ngomong. Kalau kita ngomong terus berinteraksi berarti kan tidak ngantuk ya. Nah itu, jadi silahkan kita cari cara-cara agar selalu fokus dan tidak apa namanya terlalu ngalamun. Nah, kalau kita sudah apa ya sudah ngalamun gitu kan, rata-rata nanti ngantuk. Nah makanya saya pakai HP tambahan, tapi baca komen pun tidak terlalu fokus baca komen terus. Ya cuman yang kelihatan aja, kalau kelihatan enggak, kalau enggak ya enggak. Ya udah saya sebut-sebut selamat malam, selamat siang semuanya, atau ngomong sendiri gitu. Ibaratkan Bapak berarti itu posisinya mungkin curi-curi pandang ya, ibaratkan gitu, kayak misal posisi kepala Bapak itu lagi ke bawah, itu mungkin curi pandang sedikit gitu. Terus biasanya kalau lagi itu saya kebanyakan di tol. Yang notabene tol tersebut memang tidak banyak gangguan, sepeda motor, cuma mobil. Kalau tol Semarang rata-rata biasanya yang saya ingat nih, Solo sampai Surabaya. Itu pasti sering saya live. Sering, kalaupun saya live di jalan raya umum itu, dulu pernah jalan raya umum itu waktu di Kumitir. Saya komen live nggak ada yang nonton karena saya tidak saya tanggapi itu semua. Oh gitu. Karena saya cuma melihat jalan. Cuma nampilin wajah doang, tidak ada yang komen, nggak sampean balas. Jadi lama-lama habis gitu ya penontonnya. Oke. Nah itu tadi menurut sampean tindakan seperti itu salah apa enggak? Salah. Kalau menurut sendiri salah ya. Salah. Tapi ini adalah teknis, karena teknis di jalan. Sampean pengemudi ojek online. Namanya ojol online pasti kan pakai HP. Kan? Nah, ketika kita melihat map atau apa, kita kan pakai HP. Sama aja ya. Nah. Kalau kita nggak tahu jalan juga lihatnya HP, guys. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita yang konteksnya main HP seperti apa? Seperti tadi, kita balas di komen, kita main HP terus-menerus. Kalau cuma telepon, ya kan kita menelpon, ditelepon. Kalau ada aparat, ada apa, memang keadaan ramai, memang kita jarang saya ngangkat di telepon pas keadaan ramai, enggak saya angkat. Setelah nanti apa namanya sepi, baru saya telepon balik. Oh maaf tadi lagi nyupir atau gimana. Kita pengemudi truk logistik, mau tidak mau harus menerima telepon saat kita mengemudi. Bagaimana cara menyikapi? Ayo, ya. Tetap kita angkat, tapi kita minimalkan. Di samping itu, kalau kita ditelepon sama pelanggan, nggak terus-menerus ditelepon, paling 1 jam berikutnya, 2 jam, bahkan 4 jam baru telepon. Pak nyampe mana? Oh nyampe sini. Dia punya angan-angan. Oh berarti nyampe sini jam sekian. Nah, gitu aja. Nah, balik lagi nih Pak, soal yang tantangan oleng tadi. Soal tantangan oleng tadi itu nggak cuma ini loh Pak, nggak cuma tambah nongkosan, tapi ada yang mau ngasih uang tunai dan itu jumlahnya bisa dibilang kepala 5. Kepala 5. Betul. Maunya 6. Bahkan kepala 5, bahkan kepalanya cuma 1,5. Sudah kepala 3. Berarti kan 100. Nolnya di belakang 6 kan. 100. Kalau itu di jalan raya bisa membahayakan orang, ngapain saya lakukan? Itu berarti kayak gini Pak, sampean mau tapi nggak di jalan raya. Betul. Misal di sirkuit gitu. Nah, silakan. Ayo kita oleng. Saya mau kalau di jalan di tempatnya. Bawa muatan pun sampean mau? Ya mau lah. Ya emang oleng harus pakai muatan ya. Iya. Kalau muatan nggak bisa oleng. Contoh sekarang ada kebenaran anak CCTV itu di lokasi kemarin di Pati. Bentar Pak. Nah, itu kan beberapa mungkin ada setahun yang lalu. Sampean pernah lihat oleng yang di pantai nggak? Nah, itu kan bukan termasuk jalan umum. Nah, kalau tempatnya seperti itu saya komen nggak di situ. Saya rame nggak? Rame sih. Nggak rame kan? Rame nggak sampean itu? Enggak, saya diem aja. Oh, tapi kan itu tempat wisata, Pak. Ya biarin. Wong itu kan dia mengadakan di situ, berarti udah sewa tempat itu. Apa iya? Ya nggak tahu konteksnya. Enggak, itu emang bener disewa atau enggak itu? Ya nggak tahu. Saya nggak ikut terlibat di dalam. Sampean memang nggak tertarik sama kasus itu ya? Nggak tertarik. Karena emang itu bukan di jalan umum. Raya. Kalau itu tempat wisata, kalau dia memang menyalahi aturan di situ, berarti kan ada pihak pariwisata yang terjun.
Oke. yang disalahkan. Berarti tempat sudah disewa. Seperti tadi juga ada kan? Baru kemarin ada. Ada. Wong. Tapi kan memang tempat itu sudah disewa buat acara. Nah, Ya silakan. Mau ngapain silakan. Kalau ada apa-apa di situ ya tanggungan panitia sama yang melakukan kan gitu. betul. Nah, yang waktu itu kan gini Pak, ada yang komen juga, ya komennya pedes soal oleng-oleng kayak gitu. Tapi kan menurut Pak Jamroni sendiri itu kan bukan di jalan raya dan tempat itu mungkin udah disewa. Nah, yang komen itu tadi itu ada yang bilang gini, itu sebagian pengunjungnya itu pengunjung umum, bukan orang-orang yang termasuk itu tadi. Berarti itu kesalahan dari pihak penyelenggara. Berarti yang punya tempat gitu ya Pak? Penyelenggara Atau yang punya acara. Ya, oke. Harusnya ini kan tempat ini Steril. Yes. Kalau enggak, kalau nyewanya separuh-paruh ya jangan melakukan hal seperti itulah. Kasihan pengunjung yang lain kan gitu. Kesalahannya di yang punya acara, bukan pelakunya itu. Kalau pelakunya ya memang suka oleng di sini ya oleng aja. Iya, karena emang udah mungkin kebawa pengaruh alkohol mungkin, apalagi kayak gitu kan pasti rata-rata memang nggak jauh-jauh dari alkohol kan Pak, kalau pas acara-acara kayak gitu. Betul sekali. Nah, kalau di situasinya seperti itu Pak, sampai disuruh oleng dengan bayaran yang segitu banyaknya, mau nggak? Tempat harus steril. Harus armada saya toh gitu. Kalaupun ada yang lain, kita mau melakukan adanya itu harus ada, maksudnya harus disiapkan mulai nanti seandainya ada akibat yang sangat fatal harus disiapkan gitu. Jangan asal-asalan. Seperti mohon maaf hooligan gitu. Hooligan itu kan salah satu kayak apa ya, dia komunitas atau bengkel gitu di Amerika sana ya, belum dia melakukan adegan-adegan di YouTube kan lihat ekstrim. Yes. Tapi di kota tapi memang sepi, di kontrak itu kota sepi, nggak ada yang lain, cuman dia sama tim, ibaratnya kayak syuting film gitu ya, bener-bener kayak syuting film gitu ya. Betul. Sekarang pilihan Bu, saya mau asal tadi harus tekniknya harus komplit semua, bukan cuma bayaran. Kalau cuma dibayar udah ulang di lapangan sana ulang apa? Nah sekarang gini, kalau misal ya kan Bapak tadi mau di situasi yang seperti tadi dengan persyaratan yang Bapak minta tadi, kalau dibayar sama mau oleng ya maulah, kalau siapa gak mau uang, tapi dengan teknis yang betul, yang benar. Betul. Satu lagi, kalau nggak dibayar ya nggak mau, ngapain ngelakuin adegan konyol. Skill saya bukan untuk oleng, ya kan? Bukan untuk melakukan adegan, tapi skill saya yang pelajari skill saya untuk mengantarkan barang ke tempat tujuan dengan selamat. Itu yang saya pelajari, yang saya inginkan, gitu. Mengantar barang dari sini sampai tujuan dengan selamat, bukan oleng. Kalau saya disuruh di sirkuit, suruh oleng dengan teknisnya yang tidak komplit, yang tidak disiapkan matang, saya nggak mau. Apalagi nggak dibayar, ya nggak mau. Kalau dibayar, oke, bayar berapa? Kita negosiasi, katakan sekian juta, oke, sip deal. Tapi dengan teknisnya hal yang lain, propertinya harus komplit. Kita minimalkan fatalitas kecelakaan tadi, walaupun di sirkuit ada tim medis. Ya gitulah harusnya. Bukan saya karena Aris, bukan, karena itu bukan ranah, bukan skill saya. Berarti sampean kayak meminimalisir kalau misalnya jadi apa-apa karena itu bukan bidangnya sampean, bukan skillnya sampean, kayak nanti kita antisipasi sedia payung sebelum hujan gitu mungkin ya. Betul. Harus. Lawang yang jelas pembalap aja itu kalau mengadakan acara pembalap kan, Valentino Rossi komplit kan. Kesalahan mengangkat orang aja itu bisa dituntut kok. Jadi jangan kita gini loh, masalah tadi walaupun bukan masalah uang, bukan masalah komitmen, masalah keselamatan, kita bisa membayar orang, nyoh pakai duit 5 juta kayak patenono. Ya kan, kita bisa membayar orang, tapi kita tidak bisa membelinya mengembalikan nyawa, bisa enggak? Lah, nyawa itu setiap orang punya satu, tidak bisa digandakan. Eman nyawa nih, kalau kita punya nyawa dimanfaatkan yang bagus. Jangan sampai kita sombong, oleh tak bayar, aku duit akeh,
presiden yang paling kaya siapa sih? Itu nggak bisa membeli nyawa, nggak bisa. Konteks membeli nyawa bukan membayar untuk mateni, bukan loh ya? Iya, ya yang dimaksudkan masih dalam konteks pembicaraan kita barusan ya. Nah, jadi nyawa kita beli berarti nyawa kamu saya beli, tak ambil, tak taruh di badan saya bawa pulang. Itu membeli sesuatu barang kan. Jadi untuk konteksnya kita dalam perjalanan, tujuan saya, kepingin saya itu adalah selamat, mengantar barang dari A ke B ini dengan selamat, dengan barang aman selamat. Itu bukan untuk oleng. Karena oleng tadi kalau di jalan raya itu sudah ada pasal, sudah jelas di situ ya, bahwa itu adalah pelanggaran. Ya, namanya pelanggaran adalah salah satu penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan. Ya kan, ngapain kita lakukan? Mending kita jauhilah. Tuh. Jadi logis sekali bukan? Logis Pak. Oke, aku puas banget nih sama jawabannya Pak Zamroni tentang tantangan ini tadi, karena emang ya apa ya, mungkin buat kalian penasaran juga kan di sosmed itu banyak yang nantang-nantang Pak Zamroni juga secara ya mungkin secara otodidak, secara mereka sendiri. Dan ini loh yang dibayar pun nggak mau kalau di jalan raya. Ya, kalau udah dengar sendiri jawabannya di sini. Pokoknya itulah, kalian nggak usah banyak tanya lagi dan udah tahu semua jawabannya, udah ada di sini semua, di video ini semua. Udah setengah jam lebih kita ngomong sama Pak Zamroni, makasih banyak sebelumnya. Mungkin itu aja yang mau aku tanyain sama Pak Zamroni. Aku puas banget pokoknya sama jawabannya Pak Zamroni. Semoga kedepannya apa yang nggak kita inginkan nggak bakal terjadi ya Pak, nggak terjadi lagi itu ya. Kita minimalisir semuanya. Oke, aku Ade Firman dan sama Pak Zamroni di sini. Ucapin terima kasih buat yang udah nonton. Salam karya kita untuk Super Indonesia.